Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala limpah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atas izinnya lah saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Islam, yaitu Ibu Dr. Aspiati Sarjana Agama Magisterium Pendidikan. Adapun judul makalah saya yaitu Kaidah Psikologi Islam dalam mengembangkan minat dan bakat siswa di SD Muhammadiyah 3 Padang Sidimpuan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu psikologi Islam. Jadi, psikologi Islam adalah psikologi yang dilandasi dengan cinta manusia sesuai dengan ajaran Islam yang membahas tentang tingkah laku dan keunikan manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Jadi, tujuan dalam mengembangkan psikologi Islam ini adalah untuk memecahkan problem dan mengembangkan potensi individual dan komunal manusia melalui cara yang tepat dalam memahami hidup. Sedangkan landasan psikologi Islamnya yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu minat. Jadi menurut Slameto bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat ini pada dasarnya adalah penerima akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekatnya hubungan tersebut, maka semakin besar pula lah minat. Sedangkan menurut Tampul Bolhon berpendapat bahwa minat adalah kolaborasi antara keinginan dan kemauan seseorang yang dapat berkembang jika adanya motivasi. Sedangkan bakat adalah dalam bahasa Inggris sering disebut dengan talent, yang berarti kemampuan luar biasa akan sesuatu hal yang dimiliki seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, bakat adalah sebuah kepandaian ataupun sifat bawaan yang dimiliki sejak lahir. Adapun cara mengembangkan bakat, yang pertama yaitu memberikan stimulus. Jadi dalam memberikan rangsangan pada seorang anak, anak tersebut bisa bereksplorasi terhadap diri dan lingkungannya. Jadi orang tua ataupun pendidik dapat memulai dengan memberikan kesempatan pada anak mengenal berbagai macam bentuk kegiatan, baik dia olahraga, baik dia kegiatan-kegiatan Islami, hobinya ataupun musik atau berbagai jenis kegiatan lainnya. Jadi dengan hal tersebutlah seorang anak dapat melakukan hal-hal kecil yang dapat menimbulkan bakatnya. Jadi dengan seperti itu dapat dilakukannya dengan menggunakan pendekatan dengan sesuai dengan umur anak masing-masing. Contohnya, orang tua dapat mengajak anak ke tanah lapang untuk melihat berbagai jenis olahraga. Ataupun orang tua mengajak untuk menghadiri pertunjukan ataupun MTQ seperti itu. Jadi dengan seperti itulah ataupun melalui stimulus itulah orang tua dapat mendeteksi apa yang menjadi minat dan bakat seorang anak. Selanjutnya yang kedua yaitu mengamati tingkah laku. Dalam tahap ini orang tua mulai mengobservasi jenis kegiatan apa yang disenangi anak. Jadi ingin melakukannya berulang-ulang atau merasa tertarik sehingga seorang anak itu selalu ingin tahu lebih banyak kegiatan itu. Selanjutnya yaitu memberi ruang eksplorasi.
Jadi orang tua itu harus mengetahui bakat dan minat seorang anak itu dengan langkah memberi ruang yang tepat agar bisa mengekspresikan kemampuan seorang anak, mendekatkan anak dengan orang yang ahli dengan bidang-bidang ataupun aktivitas yang disukainya, bergabung dengan perkumpulan atau grup-grup yang sesuai dengan bakatnya. Jadi dengan itulah anak bisa melakukan ataupun mengikuti berbagai event-event perlombaan sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga anak akan menjadi percaya diri terhadap bakat yang dimiliki ataupun minat yang dimiliki dia. Selanjutnya yaitu memberi dukungan positif. Peserta didik, orang tua ataupun orang-orang yang lingkungannya juga sangat berpengaruh besar terhadap pemupukan minat dan bakat anak sejak dini. Jadi dibutuhkannya lah dukungan positif agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal. Jadi bentuk dukungan bukan hanya berupa materi, tetapi bisa berupa perhatian kecil, berupa waktu yang diberikan kepada anak, berupa pujian, apresiasi sederhana. Dengan begitulah dapat memberikan dampak besar dalam mendukung anak mengembangkan bakat dan minatnya. Sedangkan faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat itu ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Yang mana faktor intern itu dari dalam diri. Jadi yang pertama itu faktor bawaannya. Jadi faktor bawaan ini ataupun genetik ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat dalam menentukan kualitas karakteristik individual yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Selanjutnya yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Jadi hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki dia. Nah, yang kedua itu faktor ekstern, yang mana dalam bagian faktor ekstern ini ada 3, yaitu faktor lingkungan, keluarga, dan sekolah. Dalam faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal-hal kecil untuk mendukung pengembangan minat dan bakat seorang anak itu. Sedangkan faktor lingkungan ini juga kan sangat berpengaruh besar terhadap anak. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan tempat latihan, tempat belajar, dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Terus lingkungan sekolah, yang mana lingkungan sekolah ini mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini anak dikembangkan secara intensif. Dan terakhir yaitu lingkungan sosial. Jadi suatu lingkungan ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat lingkungan setempat. Adapun cara mengembangkan bakat dan minatnya, yang pertama itu dengan keberanian. Jadi dengan keberanian ini anak akan terus mencoba. Keberanian mencoba, keberanian melakukan hal baru. Yang kedua itu dengan latihan. Dengan adanya bakat dan minat itu perlu diasah agar terbiasa dan terbaik.
Jadi dengan latihan, dan latihan, seorang anak akan memperoleh hasil yang maksimal ataupun bisa memuaskan dengan bakat dan minatnya itu secara maksimal. Dengan latihan, dia bisa mempelajari hal-hal dari kecil, dari kesalahan menuju lebih baik. Terus dengan dukungan juga, orang tua harus mendukung, lingkungan juga mendukung, baik materi maupun psikis. Jadi dalam penelitian kaidah psikologi Islam dalam mengembangkan bakat dan minat siswa ini di SD Muhammadiyah 3 Padang Sidimpuan ini, saya melakukan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami. Jadi adapun instrumen penelitian yang untuk memperoleh data yaitu melalui dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Terus hasil dari penelitian ataupun tinjauan saya di SD Muhammadiyah 3 Padang Sidimpuan ini yaitu proses untuk mengembangkan psikologi Islam peserta didik itu bertujuan untuk mengeksplorasikan bakat dan minat yang ada pada diri siswa. Jadi, pendidik hanya mampu menggerakkan pada siswa untuk menonjolkan dan mengembangkan bakat dan minat siswa masing-masing. Pihak sekolah hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk para siswa. Terus pihak sekolah juga membantu beberapa kegiatan untuk mendukung proses pengembangan dan bakat dan minat siswa. Ada kegiatan-kegiatan Islami, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan rutin. Jadi pada kegiatan Islami berisi agenda tentang kerohanian ataupun ketaatan beribadah. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan di sekolah. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta pengalaman para siswa dalam bidang agama, olahraga, dan sains untuk membantu proses pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat siswa, seperti bimbingan belajar baca tulis Quran ataupun BTQ, pidato, bola voli, badminton, sepak bola, karate, hifzul waton, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan rutin yang dilaksanakan bersama itu upacara apel pagi dan setoran ayat one day one ayat. Para siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara mandiri karena mereka didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi inilah hasil makalah saya dan observasi penelitian saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.